Sidang perdana sengketa hasil pemilu presiden berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim MK menilai pokok permohonan dalam berkas perkara yang disampaikan pasangan Prabowo Hatta belum konkret. Hakim MK juga memberikan sejumlah catatan redaksional gugatan, kelengkapan tanda tangan kuasa hukum dan meminta penjelasan yang lebih detail dari pemohon terkait bukti yang diajukan. Tantangan yang dihadapi Prabowo Hatta adalah mengajukan bukti ke Mahkamah Konstitusi seputar tuduhan terjadi pelanggaran Pilpres secara terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk membahas topik menunggu bukti Prabowo, telah hadir di studio pakar hukum tata negara Margarito Kamis dan kuasa hukum dari Jokowi JK Ahmad Rifai, dan kita juga nanti akan terhubung dengan tim kuasa hukum Prabowo Hatta Habibur Rahman. Saya ke Mas Ahmad Rifai dulu. Mas, ini tadi hadir di sana ya, di MK ya. Nah, bagaimana Anda melihat dari gugatan Prabowo Hatta? Ya, kita melihat bahwa memang tim dari kami memang cukup banyak. Jadi kita mungkin bergantian yang masuk ya. Tadi saya di MK juga. Nah, itu satu hal bahwa gugatan itu memang masih ada perbaikan-perbaikan. Tetapi perbaikan-perbaikan itu tidaklah berubah apa yang telah disampaikan secara lisannya secara tadi. Ya. Artinya apa? Ini adalah mereka, Mahkamah Konstitusi masih memberikan waktu untuk memperbaiki atas kekurangan-kekurangan yang memang diperlukan di situ. Kalau mereka tidak mampu memberikan perbaikan-perbaikan itu, maka mereka akan merugikan dirinya sendiri dalam gugatannya itu. Dan kesempatannya itu hanya 1 hari. Benar, jadinya. Jadi hari ini dan besok itu sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Ya. Dan perbaikan-perbaikan itu tidak boleh pada pokok materi yang sudah ada. Sehingga disitulah mereka harus banyak menyesuaikan dengan apa yang telah dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi tentang berbagai pelanggaran-pelanggaran. Karena di sana mengatakan bahwa terjadi pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis, itulah mereka harus mengkonstruksi hukumnya seperti apa yang dikatakan dengan masif. Kalau mereka kemudian tidak mempunyai berbagai bukti apa yang telah disangkakan dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka juga tidak akan pernah memberi arti apapun. Ini kan sebetulnya gugatan mereka juga mengarah juga ke tim Jokowi JK karena ada masalah money politik di sana. Nah, ini pengerahan pejabat-pejabat daerah. Nah, ini bagaimana persiapan dari ini satu tim hal bahwa Jokowi JK? Kalau mereka mengatakan bahwa terjadi malu, ini satu pertanyaan yang paling kita lontarkan. Sebenarnya yang melakukan seperti itu siapa? Nah, itu kan tuduhannya ke Jokowi JK. Artinya, betul. Tuduhan-tuduhan itulah mereka juga harus tidak hanya serta menuduh saja, tapi mereka juga harus melanggar berbagai alat bukti. Kalau mereka hanya ngomong saja telah terjadi money politik dan sebagainya, ketika mereka tidak bisa membuktikan juga tidak ada artinya apa-apa. Tapi nggak mungkin mereka menuduh tanpa bukti kan sebetulnya? Semua hal itu sangat terjadi dan sangat mungkin. Banyak orang yang mengatakan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan masif. Tetapi ketika mereka pembuktian, mereka tidak punya bukti apa-apa. Juga sering terjadi. Sering terjadi. Jadi dalam bahasa kerennya nih omong doang. Sering terjadi hal seperti itu. Jadi kita nggak kaget dan nggak khawatir dengan seperti itu. Jadi tidak ada persiapan apa-apa? Ya, kita akan mempersiapkan seperti apa sih yang digugat oleh mereka. Kalau rekapitulasi tentu itu merupakan kewenangan KPU. Nah, kita akan melihat seperti apa sih yang dimaksud dengan terstruktur, seperti apa sih yang dimaksud dengan sistematis dan masif. Itu juga sebetulnya yang dipertanyakan oleh Pak Patrialis Akbar ya, Hakim MK tadi. Nah, Pak Margarito, ini kalau kita melihat sidang yang pertama tadi, apa yang terbaca pertama kali sama Pak Margarito? Pertama saya ingin mengatakan begini ya, di Mahkamah Konstitusi itu battle of fact, and battle of argument. Ya, fakta, yaitu bukti itu tadi. Fakta itu lahir dari bukti-bukti begitu ya. Kemudian bagaimana argumen mereka? Itu pokok. Kalaulah bisa saya bilang atau maknai dari sidang perdana tadi, ada satu hal yang mengagumkan. Apa itu? Yang mengagumkan adalah Bang Buyung menegaskan kebesaran jiwanya, tidak sebagai lawyer saja, tapi sebagai seorang, dalam tanda petik, statesmanship. Kenapa? Pernyataan yang mana? Pernyataan yang mana? Ini yang gue tunggu deh. Di hampir closing pernyataan Bang Buyung tadi, Bang Buyung bilang apa? Saya minta kepada majelis hakim agar tidak saja menilai keadilan prosedur, tetapi juga keadilan substansial. Anda jangan salah. Itu artinya Bang Buyung membuka ruang untuk para hakim majelis hakim itu tidak terjebak pada nomor 1, angka-angka, nomor 2, teks-teks konstitusi atau teks-teks undang-undang, tapi selami, denyut, dan mimpi-mimpi di balik
di balik pesan-pesan konstitusi, teks-teks konstitusi, di balik pengadaan pemilu, di balik dan lain-lain yang berkaitan dengan pemilu itu, pemilu presiden itu. Di situ kehebatannya. Tidak mudah. Ini hanya orang besar yang berani melakukan atau memilih jalan sehebat ini. Mungkin perlu dijelaskan juga ini Pak Margar itu. Keadilan prosedur dan keadilan yang substansial itu yang seperti apa sih sebetulnya kalau keadilan prosedur itu Anda terjebak pada soal angka-angka, ini prosedur sudah terpenuhi dan bla 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 sudah selesai. Jadi cek pada fakta yang ada saja. Kalau di keadilan substansial, Anda tidak berhenti pada angka-angka itu, tapi Anda mesti cek bagaimana spirit pemilu ini. Nah, kalau spirit pemilunya begini, spirit Mahkamah Konstitusinya begini, dan faktanya begini, bisa lewat. Anda jangan lupa, judicial review di dalam sejarah tata negara dunia, ia ada karena John Marshall memiliki kemampuan menyelami denyut dan mimpi-mimpi besar di balik pembentukan negara. Baru lahirlah judicial review. Kalau tidak. Karena yang namanya judicial review itu tidak diatur dalam konstitusi Amerika Serikat, tidak diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan John Marshall mesti menyelami perdebatan para pembentuk undang-undang dasar Amerika Serikat itu tentang apa sih hakikat bikin negara ini, apa sih hakikat konstitusi itu, apa sih hakikat kemuliaan individu itu. Disitulah dia bilang, begini. Oke, kita kembali ke masalah sidang yang tadi. Ini kalau saya coba ada Pak Patrialis Akbar yang mempertanyakan masalah definisi dari sistematis, terstruktur, dan masif tadi itu yang mana. Terus kalau Pak Hamdan Zulfa sendiri mengatakan ada masalah ini, posita dan petitum. Ini bagaimana sebetulnya? Ini kan positanya A, mintanya B misalnya. Nanti tidak sinkron, tidak logis itu. Padahal posita antara apa yang Anda dalilkan dan apa yang Anda minta itu mesti memiliki korelasi logis. Korelasi logis gitu ya, korelasi logis gitu ya. Nah, tapi itu biasa. Itu sangat biasa dalam sidang pertama. Artinya sangat biasa dalam sidang pertama bahwa Mahkamah Konstitusi itu pada sidang pertama akan bilang begitu. Anda punya posisi ini begini, ini kok begini, bagaimana sih maksud Anda nih? Coba Anda jelaskan. Begitu loh. Anda bilang begini, tapi kok Anda tidak tulis bukti di belakang? Bagaimana sih ini? Itu biasa dalam soal. Artinya seringkali memang dalam sidang perdana di MK itu, gugatan itu tidak cermat seperti itu. Kalau boleh saya katakan. Yes, tepat sekali. Itu hal yang sangat biasa di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada sebagian orang itu copy paste kok. Misalnya perkaranya di Ternate begitu ya, pakai gugatan yang di Tangerang kok, sodorin aja Tangerangnya belum dibuka. Kota-kotanya diganti. Iya, kota-kota. Jadi soal biasa, nanti baru dibuka. Satu, yang kedua, perkara perbaikan yang tadi dibilang tidak boleh menyentuh substansi perkara, dalam banyak kasus di Mahkamah Konstitusi bisa dia mengubah substansi perkara. Yang paling terakhir misalnya ya, kita analog dengan dalam kasus Pilkada Maluku Utara misalnya, gugatan semula itu cuma 50 lembar. Permohonan semula 50 lembar. Setelah perbaikan jadi apa? 200 lembar. Jadi ini sesuatu yang business as usual saja. Business as usual. Aja. Itu dalam sidang perdana. Tapi kalau itu biasa dan itu diperbolehkan, artinya pernyataan siapa Bang Buyung justru di situ memaksa untuk tidak diubah kan? Tidak. Tidak, karena tadi kan Anda lihat Hamdan bilang, oke, nanti kita akan nilai sendiri, nanti majelis akan menilai. Apalagi kelaziman dalam Mahkamah Konstitusi itu soal tambah-menambah gugatan pokok substansi itu biasa terjadi dan selalu dimungkinkan. Karena itu sudah menjadi konvensi atau hukum di Mahkamah Konstitusi. Cuman problemnya satu. Apa? Kalau memang terjadi perubahan-perubahan, memang itu hal yang sangat biasa terjadi. Tetapi yang menjadi hal ini tidak biasa adalah ini adalah calon presiden. Mestinya kalau mereka menjadi seorang lawyer, calon presiden mereka yang jauh benar-benar lebih diperhitungkan betul. Jangan sampai calon bupati saja mereka ada perubahan, masa mereka ketika calon seorang presiden perubahan yang begitu banyak, itu yang mestinya harus diperhatikan dengan secara baik. Walaupun hal itu biasa. Artinya ada perubahan substansi itu. Mungkin karena waktunya memang mepet. Ya itu dia. Kalau gitu. Anda bayangkan, sabar, kita ambil. Anda bayangkan gitu. Ini space satu republik. Ya, space satu republik. Terus Anda samakan dengan satu kabupaten yang luasnya kalau Ternate itu luasnya cuma 42 kilo.
Begitu itu kan, jadi tidak logis dari segi logika hukum, tidak logis Anda menyamakan satu republik dengan satu kabupaten. Baik, kita- Yang space waktu 3 hari setelah perhitungan suara, 3 hari setelah perhitungan suara itu juga diberikan kepada pilkada kota, kabupaten, provinsi, masa 3 hari juga untuk satu republik. Tetapi satu hal bahwa menurut saya 3 hari itu sudah merupakan waktu yang yang sangat cukup. Kenapa demikian? Mereka mempunyai waktu yang sangat panjang sebelumnya, sehingga mereka Untuk bisa mencatat iya sebetulnya. betul, untuk mencatat dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka sudah waktu yang sangat cukup dengan 3 hari itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa dengan 3 hari dengan berbagai provinsi, dengan berbagai kabupaten mereka tidak mencukupi. Saya pikir no. Baik, kita akan Ya. sambung di segmen berikut nanti. Ya.